فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitab Al-Jami' Fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadis yang telah kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Masih penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan asbahullah mengenai larangan tasyabbuh bil kuffar wal fusaq wal usaq. Larangan menyerupai orang kafir atau orang fasik atau orang-orang ahlul ma'asi. Dikeluarkan buku tulisnya. Hal ini karena sangat berbahaya sekali. Datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW waktu itu sudah mewanti-wanti bahwasannya akan ada dari umatnya ini yang mengikuti langkah-langkahnya orang Yahud dan Nasara. Apa kata Rasulullah SAW? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumu. Qulna al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Artinya sungguh-sungguh kalian itu akan mengikuti langkah-langkahnya orang-orang sebelum kalian. Langkah-langkahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke lubang dab pun, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya sampai orang Yahudi dan Nasara pun masuk ke dalam lubang yang sempit. Dab itu hewan Arab, kecil dia hewannya, kurang lebihnya seginilah. Itu yang ana lihat waktu itu, bersisik dan halal hukumnya. Lubangnya kecil rumahnya itu. Maksudnya sampai perkara yang sekecil apapun orang Yahudi dan Nasara mereka berbuat, kalian hampir-hampir mengikutinya. Makanya para sahabat bertanya, mereka itu siapa orang-orang yang dikhawatirkan untuk diikutin? Akhirnya mereka bertanya, al-Yahud dan Nasara, apakah mereka itu orang Yahud dan Nasara? Kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka tidak akan pernah ridha dengan agama Islam yang dibawa, didakwakan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umatnya mengikuti mereka. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara
hatta tattabi'u millatahum. Orang Yahudi Nasara tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah ridha dan senang dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kita lihat bagaimana lanjutannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah wa hadzal hadits fihi nahyu 'an at-tashabbuh bi ghairil muslimin. Di dalam hadis ini terkandung larangan menyerupai orang-orang selain kaum muslimin. Yang sekarang mungkin di tengah-tengah kaum muslimin viral memperingati hari raya atau tahun baru versi mereka, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah atau perbuatan para sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in yang mereka itu memperingati tahun baru la Masehi wal Hijriyah. Jadi bukan hanya tahun baru Masehi saja ya, tahun baru Hijriyah aja enggak ada yang memperingati. Allah musta'an. Sekarang mereka kan senang memperingati, kemudian mereka nyalakan petasan ya kan, nunggu jam 12 malam, bergadang di malam hari, ada yang bakar sate, ada yang makan ini makan itu dalam rangka memperingati tahun baru. Tashabbuh bil kuffar, Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Yang juga viral kadang-kala masuk di tengah-tengah Ahlus Sunnah juga, jangan sampai ada di antara kita apa itu merayakan ulang tahun. Allahul musta'an. Anak kita, diri kita, bapak kita, ibu kita yang masih ada misalkan, enggak usah diperingati ulang tahunnya. Yang diperlukan itu perbaikan diri. Diperbaiki diri kita, motivasi diri kita untuk lebih jeli dan teliti di dalam memahami ilmu syar'i ini. Bukan malah mengikuti langkah-langkah mereka. Anaknya baru masuk usia 8 tahun diperingati, dibikinkan brownies, dibikinkan cookies misalkan. Ini contoh aja. Jangan, nggak usah diperingati ulang tahun sudah. Paham ya? Nah, walaupun dia misalkan menginjak tahun sekian, biarin, doakan aja. Semoga diberkahi, ke depannya lebih baik. Paham ya? Dan yang peringati ulang tahun ya, itu juga termasuk tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir tahu sendiri. Mereka kadang-kala ketika memperingati ulang tahun ada yang saling memberikan hadiah ini, hadiah itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunniyun, Salafiyun, jangan terbawa suasana. Lihat dulu adat atau perbuatan yang mereka perbuat itu asal usulnya dari mana gitu loh. Paham ya? Pernah nggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Nggak pernah. Ketika beliau menginjak usia 40 tahun dan diangkat menjadi nabi pun nggak ada acara ulang tahun. Ya kan? Nggak pernah dijumpai, ya kan? La Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala Muhammad bin Sirin, wala Ahmad bin Hanbal, nggak pernah kita jumpai mereka itu ulang tahun. Ngakunya sunnah salafi kalau ulang tahun diperingati. Allahul musta'an. Cuman kecil-kecilan Ustaz, bikin roti brownies saja. Sama aja, nggak usah kecil-kecilan, wala besar-besaran, nggak usah peringatan ulang tahun. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Doakan semoga diberkahi, kedepannya lebih baik, berbenah diri. Itulah yang diharapkan, bukan ulang tahunnya. Tashabbuh bil kuffar haram. Ingat-ingat hadis yang Anda bawakan tadi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la taba'tumuh. Qulna al-yahudu nasara ya Rasulullah, qala faman. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim. Naam. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti langkahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dab, rumah dab yang kecil yang sempit, kalian pun akan ikut masuk juga. Akhirnya segenap para sahabat bertanya mereka itu, apakah orang Yahudi Nasara ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, faman, siapa lagi kalauan mereka? Hati-hati barakallahu fiik. Naam. Kita lihat bima fi dzalika minal inshitat wa tanazul amma huwa khairan ila ma huwa adna. Sahih. Dikarenakan menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang fusaq dan semisal mereka, ada unsur inhitat, yaitu merosot, merendah, wa tanazul, dan juga mengalah terhadap perkara yang lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik menuju kepada perkara yang rendah. Allah musta'an. Lihat itu. Jadi ada semacam kerendahan, kehinaan, merosot yang semula berada di atas kebaikan Islam, malah mundur ngikutin yang lebih rendah. Wa qad tuliya katsiran minal muslimin, sahih. Wa qad tuliya katsiran minal muslimin bitashabbuh bil kuffar, sahih.
Dan sungguh kebanyakan kaum muslimin diuji dengan tasyabbuh bil kufar ini. Hati-hati barakallahu fiik. Enggak hanya sedikit loh, banyak sekali. Antum saksikan aja. Kaum muslimin secara umum itu biasanya kalau ulang tahun anaknya, ulang tahun dirinya, ulang tahun istrinya, ulang tahun suaminya, antum lihat aja. Diperingati, dibikinkan roti yang masya Allah, ya kan, kadang saling memberikan hadiah, diujinan itu barakallahu fiik. Padahal kalau kita ngikutin langkah mereka, ngikutin kebanyakan orang-orang yang berbuat demikian, yang ada unsur tasyabbuh bil kufar, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka berbuat kecuali dugaan sangkaan, dan tidaklah mereka berbuat kecuali hanya dusta yang dibikin-bikin. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa tashabbuh bi yuradu bihi atashabbuh bihim fi ibadatihim wa fi dinihim. Dan tashabbuh yang diinginkan di sini adalah tashabbuh menyerupai mereka dalam hal ibadah-ibadah mereka. Wa fi dinihim, dan juga dalam agama mereka. Contohnya apa? Bertepuk tangan, bersiul, bertepuk tangan, itu hindari, itu ibadahnya orang Yahud. Paham ya? Ibadahnya mereka tidak ada kecuali itu. Mukaan wa tasbih. Dah itu aja. Allah musta'an. Bersiul, bertepuk tangan, Allah musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Lihat anaknya lucu, tepuk tangan, hati-hati. Lucu itu ya, Allahumma barik, subhanallah, masya Allah, bukan tepuk tangan. Kemudian lagi santai ngopi, bersiul. Allah musta'an. Hindari barakallahu fiik. Kelihatannya kecil, tipis, remeh, ternyata itu perilaku mereka. Faham ya? Naam. Kalau ingin dengar kicauan ya, lebih baik melihara burung yang asli, selesai. Jangan antum yang berkicau gitu loh. Aman ya? Maksudnya jangan antum yang bersiul, nanti akhirnya ujung-ujungnya bisa tasyabbuh dengan mereka. Waliyadzubillah. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau, wa fi dinihim, dan juga tasyabbuh dalam hal agama mereka. Allah musta'an. Fa na'mal misla ma ya'malun minal bid'ah wal muhdatsat. Akhirnya kita melakukan apa yang mereka lakukan berupa perkara bid'ah dan perkara baru dalam agama. 6. Lima ahdatsul mawalid sirna natashabbah bihim. Lama ahdatsul mawalid, tatkala mereka membuat acara-acara mawalid, memperingati maulid Nabi, memperingati kelahiran fulan bin alan misalkan, sirna natashabbah bihim fa na'mal mawalid. Akhirnya kita pun apa? Menjadi mengikuti mereka, dan kita melakukan peringatan-peringatan kelahiran. Allah musta'an. Ulang tahun masuk juga itu, hati-hati. Paham ya? Nah, tahun ini adalah tahun fulan dilahirkan. Sekarang udah menginjak tahun sekian misalkan. Walaupun hanya bikin roti apa ini? Brownies misalkan. Walaupun hanya memperingati ulang tahun dengan apa? Borong pukis misalkan. Sama aja itu. Paham ya? Jangan peringati sudah. Nah, perbaiki diri agar kedepannya lebih berarti, itu selesai. Paham ya? Dengan ilmu yang syar'i, bukan dengan cara yang batil. Kita lihat. Hada munhadirun minal musyrikin. Ini semuanya adalah apa? Adalah 6 perkara yang diambil muncul dari orang-orang musyrikin. Allah musta'an. Wa minal yahud wa nasara, dan dari kalangan Yahud wa Nasara. Lamma kanu yabnuna 'alal qubur. Tatkala mereka dahulu mereka membangun di atas kuburan bangunan-bangunan, sara ba'dul muslimin yabni 'alal qubur. Ada atau enggak seperti ini? Banyak sekali. Bukan hanya banyak, banyak sekali. Allahul musta'an. Tatkala mereka dahulu membangun di atas kuburan mereka bangunan-bangunan, maka sebagian kaum muslimin bangun di atas kuburan. Paham ya? Padahal yang secara syar'i Rasulullah SAW waktu itu pernah menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan nasihat yang sangat bagus sekali. La tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kamu meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali kamu padamkan, kamu hilangkan gambar makhluk bernyawa tadi. Paham ya? Nah, dihapus, terkhususkan bagian kepalanya itu. Kemudian jangan meninggalkan kuburan yang meninggi kecuali apa? Diratakan.
Jadi kuburan yang syar'i itu rata gitu loh. Kalaupun seandainya perlu dibikin gunduk, itu nggak boleh lebih dari sejengkal. Shibr aja. Paham ya? Tanah nggak perlu dikapur, nggak perlu dikasih batu dinamai Fulan dan Alan, nggak perlu. Kalau batu tanpa nama bolehlah untuk nandain. Paham ya? Tapi kalau batu dikasih nama Fulan dan Alan, ya kan? Kemudian di keramik sekitarnya, apalagi dibangun bangunan di atasnya. Sudah dibangun bangunan di luar Jawa sana ada itu, dibangun bangunan di dalamnya itu ada jam dinding di kamar gitu. Paham ya? Sebagian mereka bahkan ada televisinya katanya. Allahul musta'an. Mereka itu anggap apa gitu loh. Orang udah meninggal dunia itu beda dengan orang yang masih hidup. Mereka perilakukan seakan-akan seperti itu. Setiap tahun sekali tabur bunga, tuang air. Mereka anggap apa? Selama bunga itu belum kering akan peringan adabnya katanya. Allahul musta'an. Dikiaskan perbuatan Rasul. Beda. Dituang air biar dingin. Itu juga beda juga. Jangan disamakan. Itu ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya. Allahul musta'an. Lihat. Mereka bangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Li'anal bina'a 'alal kubur min 'adatil yahud wan nasara sahih. Dikarenakan membangun bangunan di atas kuburan termasuk tradisi kebiasaan Yahudi dan Nasara. Lihat. Hukum asal tradisi itu boleh sebenarnya kalau tidak berseberangan dengan syariat. Sebagaimana disebutkan Imam Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi kita itu boleh-boleh saja sampai datang dalil malingkan di pemulihan. At-tashabbuh bil Yahud wan Nasara haram. Akhirnya adat yang mereka lakukan jangan kita ikutin. Paham ya? Nah, jadi kalau ngubur, makamkan ya pastikan kalau kita paham syariat dibikin rata aja udah. Kalau ingin agak mengunduk sejengkal aja. Enggak usah dikasih nama wala kapur wala syai'. Enggak perlu ditanam batu nisan. Kalau di kampung-kampung biasanya ketika hari keberapa 1000. Sewonan istilahnya. Hari ke-1000 ada acara meriah itu ya. Yang diucapkan itu bukan kalimat yang jelek, kalimat tauhid mereka ucapkan. Benar enggak? Kalimat tauhid malamnya kalimat tauhid, paginya pasang batu nisan. Tapi kalimat tauhid yang mereka ucapkan itu caranya itu bid'ah itu loh. Enggak ada tuntunannya caranya. Sekian ratus kali. Setiap malam Jumat ini, malam Jumat itu misalkan untuk acara apa pemasangan batu nisan, itu semuanya tidak ada dalilnya. Paham ya? Allah musta'an. Bahkan itu termasuk apa? Tradisi kebiasaan Yahud dan Nasara membangun bangunan di atas kuburan. Qala sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdus salih banau 'ala qabrihi masjidah. Allahu musta'an. Mereka itu adalah suatu kaum yang apabila ada seorang hamba yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka bangun di atas kuburannya masjid. Paham ya? Masjid untuk jadikan tempat ibadah atau semisalnya. Ini banyak orang sufi ya. Ya kan? Nah, kadang masjidnya sudah tahu ada kuburannya depannya, sengaja masjid ditaruh di belakangnya. Maksudnya banyak, kadang-kadang seperti itu. Ada juga masjid di dalamnya ada kuburannya ada juga. Paham ya? Allahu musta'an. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memberikan fatwa yang bagus kalau duluan kuburannya, paham ya? Duluan kuburannya, masjidnya dihancurkan. Tapi kalau duluan masjidnya, kuburannya dipindah. Paham ya? Allahul musta'an. Itu lihat. Wasawwaru tilka suwar, akhirnya mereka pun apa? Menggambar-gambar orang saleh tadi. Ulaika syirrul khalqi 'indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan sawwaru tilka suwar ini, para ulama ambil istinbat dari dalil ini bahwasanya awal pertama kali di antara sebab kesyirikan adalah gambar. Dulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan enggak ada. Yang ada perbuatan dosa, na'am. Perbuatan kezaliman, pembunuhan ada, tapi kesyirikan enggak ada. Muncullah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang mereka terhias-hiasi dan bujukan rayuan syaitan. Nah, mereka menggambar orang-orang saleh. Namanya orang-orang saleh tengah-tengah mereka gambar. Kemudian mereka jadikan patung sebagiannya. Datang generasi berikutnya. Nah, dia apa? Nah, dibujuk rayuan syaitan agar apa? Agar beribadah minta orang-orang saleh tadi. Akhirnya muncullah kesyirikan. Paham ya? Makanya Nuh alaihissalam dikenal dengan apa? Awal rasulin ila ahli ard. Rasul pertama kali untuk penduduk bumi.
Paham ya? Mendakwahkan tauhid, memberantas kesyirikan. Sebabnya apa? Gambar. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan gambar ya. Gambar dipajang, ditaruh di dinding. Biasanya di kampung-kampung yang belum paham syariat itu, antum ambil gambarnya, coba diinjak-injak gambarnya. Misalkan dari keluarga kita lah, taruh yang masih awam atau masih belum paham sunnah misalkan, kira-kira marah nggak? Marah. Ngapain marah? Gambar diinjak-injak kok marah? Ada pengagungan, hati-hati. Bisa syirik nanti. Nah, ini kan nanti kalau diinjak-injak kualat nanti. Ini mbah kita, ini foto ya gitu biasanya. Kualat, ini foto mbah kita, foto bapak kita, foto ibu kita. Allahul musta'an. Berarti mengagungkan kan, gambar diagungkan. Kesyirikan, hati-hati. Allahul musta'an. Nah, lihat itu. Zaman Nabi Nuh alaihissalam awal mulanya gambar. Kemudian mereka sembah, mereka bertabaruk dengan gambar-gambar tadi. Allahul musta'an. Hindari, waspada, berhati-hati. Jangan sampai sunni salafi ahlu sunnah di rumahnya penuh dengan boneka. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Boneka dipajang, patung itu boneka itu yang masih ada kepalanya loh ya. Cuman bahannya dari apa? Kain. Bahannya dari mungkin busa-busa. Yang sana dulu patung bahannya dari batu. Ya. Nah, dari tanah yang dibakar misalkan. Ini patung terbuat dari kain, sama aja. Kalau kita sunni salafi ahlu sunnah, berhala-berhala patung-patung itu padamkan sudah. Paham ya? Kalau anak kita minta boneka, dibelikan boneka tanpa kepala kalau ada. Kalau nggak ada, bikin sendiri. Kain aja, antum bulat untel-untel gitu, ya kan? Gulung-gulung dah. Anak kecil dah senang itu dah. Nggak ada kepalanya, aman kan? Daripada beli ke pasar harus ada kepalanya. Nah, kecuali ada yang memang pembikin, kemudian kita pesan boneka tanpa kepala kalau bisa. Paham ya? Karena yang jadi tolak ukur kepalanya itu. Fa'idha innamas surah ya ras, fa'idha qutiya ras fala surah. Gambar makhluk nyawa itu kepalanya itu kalau dipadamkan, dipotong kepalanya, dihilangkan enggak ada gambar lagi. Bisa dipahami? Ancamannya ngeri, banyak sekali ancamannya. Pertama, ancaman pertama ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini hanya motivasi untuk kita semuanya biar kita itu berbenah diri gitu loh. Di rumah kita ada boneka enggak? Masa al-sunnah di ruang tamu ada boneka panda? Allah Ustaz. Ada boneka Hello Kitty. Ada boneka apalagi Doraemon. Allah Ustaz. Ada kepala-kepalanya semua itu. Jangan. Paham ya? Nah, kalau membelikan anak-anak kita harus profesional, sportif, bijak, teliti, jeli. Ada kepalanya enggak? Ada gambar hukumnya enggak? Kalau enggak ada, bismillah. Kalau ada, tinggalkan. Paham ya? Ancaman pertama, malaikat enggak masuk dalam rumah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Apa artinya? Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambar makhluk penyawanya dan yang ada anjingnya. Jangan mudah-mudahan ya. Ini yang mengucapkan tadi yang ana nukilkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk malaikat. Paham ya? Kemudian apalagi malah gambarkan anaknya. Anaknya minta gambar mama bapaknya malah gambar kura-kura ninja. Allah musta'an. Malah gambar makhluk penyawa. Ancaman berikutnya, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling dahsyat azabnya kelak dari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Hati-hati, kalau gambarkan anaknya gambar mobil, kalau anak perempuan gambar bunga, aman sudah. Gambar patung-patung berhala jangan. Paham ya? Jangan. Dipilihkan yang terbaik, ajari mereka. Kalau beli makanan, beli minuman misalkan atau beli sesuatu yang bergambar, ajari mereka menghapus. Kepalanya dihapus. Nanti dia tumbuh besar tahu yang mana yang dihapus. Enggak keliru juga. Enggak mungkin dihapus kakinya. Tapi sejak kecil diajarkan, dipahamkan mereka. Pahamkan tauhid, pahamkan sunnah. Ini sekedar motivasi ya. Ancaman berikutnya. La'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah telah melaknat para penggambar makhluk menyawa kelak dari kiamat. Katanya sunni salafi, kok seneng selfie. Nah, hati-hati. Nah, selfie diposting di media sosial. Fulan bin Alan katanya. Allah. Fulan bin Alan, Allah musta'an. Jangan. Haram. Nah, kecuali darurat. Disebutkan Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, banyak kecuali darurat, KTP, paspor, kartu identitas, uang dah. Enggak usah banyak acting, banyak gaya, banyak apa? Banyak bertanya, banyak cerita. Selesai. Paspor, KTP, kartu identitas, uang. Selebihnya enggak usah banyak gaya, banyak acting, banyak cerita.
Ustaz itu kan larangannya kalau gambarnya pakai pensil katanya. Kita ikuti. Sebab larangannya kenapa sih? Sebab larangannya karena menyerupai ciptaan Allah Ta'ala. Yang pakai pensil nggak serupa aja dilarang, apalagi pakai kamera yang persis. Bener? Logikanya mainnya ke sana, bukan mainnya alatnya kan beda Ustaz. Ini kalau pakai pensil ini kan enggak. Kalau pakai pensil baru dilarang, kita gambar sendiri. Kalau pakai kamera, pakai kamera, pakai video enggak katanya. Bedanya apa? Justru pakai kamera, pakai video lebih persis lagi. Yang tidak persis saja dilarang. Ya kan? Larinya ke situ, bukan larinya malah dibelokkan kemudian beda. Ini kan kameranya cermin Ustaz. Kalau kayak cermin, kameranya buang enggak cermin aja udah. Enggak akan mau dia. Karena beda. Cermin itu enggak nyimpan, kamera nyimpan. Buktinya memorinya ada. Kalau ada kejahatan, nah polisi datang, rekam jejak udah. Rekam jejak, terekam enggak jejaknya? Terekam, canggih alatnya itu. Paham ya? Jangan alasannya enggak bisa enggak tersimpan kayak cerminannya. Itu alasan hizbiyin. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan bermudah-mudahan. Sunni salafi tidak selfie. Paham ya? Allahu musta'an. Ini motivasi buat kita. Di dalam memegang syariat itu pastikan benar-benar apa barakallahu fiik, diterapkan, diamalkan, bukan hanya sekedar jadikan hiburan. Paham ya? Jadi ilmu syar'i bukan dijadikan sensasi hiburan, tapi menghibur diri dengan ilmu boleh. Dengan belajar terhibur nih ya. Tapi kalau ilmu jadikan hiburan, enggak diamalkan jangan. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Falamma kana min adatihim al-bina ala mu'azzimihim, maka tatkala kebiasaan mereka membangun di atas apa? Orang-orang di atas apa? Kuburan-kuburan pembesar mereka. Sirna natashabbah bihim, Allahu musta'an. Akhirnya kita pun apa? Menyerupai mereka. Walamma kanu yattatabi'una al-athar wa yu'azzimuna al-athar al-qadimah li'udhamaihim min ar-rusul, dan tatkala mereka dahulu mengikuti bekas-bekas peninggalan, jejak-jejak peninggalan, mereka pun mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang-orang terdahulu yang ada pada pembesar-besar mereka dari kalangan para rasul, au minal ubbad, atau dari kalangan orang-orang ahli ibadah, au minal muluk, atau dari kalangan para raja. Sirna naf'al mislami fi'lihim, akhirnya kita menjadi apa? Mengikuti, melakukan seperti perbuatan mereka. Fanuhil asar, akhirnya kita hidupkan bekas-bekas peninggalan mereka, jejak-jejak peninggalan mereka. Jangan. Paham ya? Pernah viral dulu, wallah alam masih ada atau tidak. Katanya di Turki itu ada bekas peninggalan rambut Rasulullah sama sandal Rasulullah, sama sorban Rasulullah katanya waktu itu. Allah musta'an. Jangan percaya, enggak ada lagi sudah itu. Para ulama sepakat, ulama al-sunnah kita bicara ya, sepakat bahwasanya tidak ada bekas peninggalan satupun, la rambut, wala sandal, wala sorban. Dibikin sandal jepit terbuat dari kulit. Sorbannya warna hijau, rambutnya ada sehelai itu. Itu modus bisnis biar laris. Biar orang ke sana ziarah lihat bayar kan? Negaranya dapat masukan enggak? Larinya ke situ. Mikirnya. Enggak ada sudah. Paham ya? Peninggalan beliau yang seperti apa? Rambut, sandal, sorban, jangan tertipu. Dicontohlah orang-orang sufiya. Sebagian mereka yang penggemar ziarah kubur sana kemari, pulang bawa pasir. Pulang bawa pasir kuburannya, tabarruk katanya. Pasirnya isi ulang itu pasirnya. Aman ya? Kita bicara fakta. Antum pernah dengar tetangga, teman ngobrol begitu, soal tahu. Nggak bawa pasirnya wali fulan katanya. Itu isi ulang pasirnya. Kalau udah habis nanti isi lagi. Lihat aja kalau nggak percaya. Paham ya? Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Kelihatannya sepele, iya kan? Tapi itu ternyata mengikuti langkah-langkah orang Yahudi Nasara wal iyad billah. Naam. Wa kana hana Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan sungguh Rasulullah SAW melarang kita dari perbuatan tersebut. Li ana ihya al-athar lil mu'azzimin. Li mu'azzamin, bacanya keliru tadi. Lil mu'azzamin karena isim maf'ul ya. Dikarenakan menghidupkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan, ya juruna syirik, bisa menghantarkan kesyirikan. Paham ya? Mu'azzamin isim maf'ul. Jadi orang-orang yang diagungkan. Walau 'alal mudal ba'id, walaupun di atas jarak yang sangat jauh tidak boleh. Tati ajyal, datang generasi tazunnu, mengira anna min hadil athar ma huwa nafi'un wa ma huwa darallahu musta'an.
Yang akhirnya dia nanti generasi ini akan mengira bahwasanya jejak-jejak peninggalan ini ada yang bermanfaat, ada yang bisa memberikan bahaya. Yuzayyin lahum syayatinul jin wal ins dzalik. Syaitan jin manusia menghias-hiasi untuk mereka hal tersebut. Dulu pernah ada kisahnya ini wala alamna rujukan terlupakan, dikisahkan waktu kita belajar di zaman waktu itu oleh syekh waktu itu. Jadi waktu itu ada rombongan jamaah haji. Mereka pergi, kloter pertama pergi duluan. Di tengah jalan ada salah satu kendaraan mereka, kuda atau yang semisalnya, mati. Paham ya? Dibikinlah galian situ, dikubur situ. Setelah dikubur, kloter pertama berangkat lanjut perjalanannya. Datang kloter berikutnya. Nah, datang kloter berikutnya, kuburan tadi dikirain kuburan yang soleh. Syaitan menghias-hiasi. Padahal kuburan apa? Kuburan kuda, diagungkan, dikelilingi, tawaf. Akhirnya yang kloter pertama tadi pulang, ketemu mereka, antum majani, kalian orang gila atau bagaimana? Mereka pun marah-marah, dibilangin, dinasihati marah-marah. Kita gila, ini kuburan wali katanya. Bayangkan itu. Syaitan menghias-hiasi sampai seperti itu tingkatannya. Padahal kuburan apa? Udah ada mati tadi. Akhirnya mereka pun apa? Langsung sadar, ada yang menyesal, ada yang, tapi semuanya terjadi. Nah itu maksudnya syahidnya barakallahu fiik. Syaitan ketika menghias-hiasi sesuatu yang sudah jelas-jelas syirik pun nampaknya apa? Tauhid itu loh. Allahul musta'an. Nampaknya itu adalah agama padahal kesyirikan. Hati-hati barakallahu fiik. Contoh yang lain apa? Kesyirikan tapi orang kadang enggak sadar. Nasib bangsa ditentukan oleh suara rakyat. Syirik enggak kira-kira? Slogan pemilihan umum demokrasi, nasib bangsa yang menentukan adalah rakyat. Benar enggak ini Pak Ishak? Benar? Benar. Nasib bangsa yang menentukan adalah rakyat. Salah kan? Masa nasib bangsa menentukan rakyat? Yang menentukan Allah Ta'ala. Masa rakyat penentu nasib bangsa akhirnya suruh nyoblos, milih. Karena ini berada di tanggung jawab kalian semuanya. Nasib bangsa ini baik buruknya tergantung rakyatnya. Maka pilihlah yang bijak, pilihlah yang nomor 1. Allah musta'an. Pilih nomor 2. Larinya ke situ, pemilu. Allah musta'an. Promosi. Hati-hati barakallahu fi. Kesyirikan kadang-kadang enggak dirasa ternyata apa? Terselubung di beberapa keadaan atau beberapa perbuatan yang orang tidak sadar kadang-kadang. Allah musta'an. Fa nahnu manhiyun an tashabbuh bil kuffar bi dinihim. Maka kita semua dilarang menyerupai orang kafir dalam agama mereka. Wa fi adatihim al-mukhtassah bihim, dan juga dilarang menyerupai apa? Tradisi kebiasaan mereka yang dikhususkan perbuatan mereka. Kata tashabbuh bihim fil libas, seperti berpakaian. Lihat ini, menyerupai mereka dalam hal berpakaian. Dalam berpakaian pun antum dan kita ini harus bijak juga. Jangan dibelikan kaos bukanannya Real Madrid di belakang ini, malah senang bangga dengan orang kufar. Allah musta'an. Anak enggak menyinggung siapapun. Kalau ada yang punya, padamkan itu sudah. Ganti kaos yang polos atau yang bermotif yang bagus gitu loh. Masa sunni salafi Real Madrid di belakangnya? Allah musta'an. Anak enggak paham, cuman tahulah pinggir jalan kadang ada tulisan-tulisan itu kan. Tapi kaos-kaos seperti itu berbau supporter biasanya. Berbau sepak bola itu hindari. Ahlus sunnah, sunni salafi, bijak, profesional dalam bersyariat. Nah, ingat-ingat jangan dijadikan sensasi hiburan ya. Kita lihat lagi wa tashabbuh bihim fil kalam. Kalam pun jangan mengikuti ucapan mereka juga. Paham ya? Kalam yang baik, yang bagus. Atashabbuh bihim fima huwa min khasaisihim, dan juga dilarang apa menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang khusus untuk mereka. Pakaian tadi antara ibadah, fil ibadah atau fil adat, baik dalam masalah ibadah, masalah tradisi. Amal asya' allati laysat min khasaisihim. Adapun perkara-perkara yang bukan kekhususan mereka, inama hiya 'ammah, tapi sifatnya umum, fa hadza laysa min tashabbuh misl talab rizq. Masyaallah, lihat ini. Maka yang sifatnya umum ini bukan tashabbuh seperti mencari rezeki. Mereka mencari rezeki enggak mereka? Mereka mencari rezeki enggak? Mencari juga. Jualan enggak mereka? Jualan juga. Kita jualan bukan tashabbuh. Paham ya? Paham maksudnya nih? Kemudian kata beliau wa ta'allum sina'at, dan mempelajari belajar sina'at itu semacam ilmu perindustrian, industri, produksi. Wa ta'allumul hiraf al-mufidah,
dan juga mempelajari ilmu kerajinan-kerajinan yang berfaedah, bikin cangkir misalkan, bikin apa? Bejana misalkan, itu pada asalnya enggak ada larangan, bukan tasyabbuh itu ya. Naam. Wasinaatul asliyah, dan bikin senjata-senjata misalkan, ya kan? Nah, itu juga bukan termasuk tasyabbuh. Hada mustarakun baina bani Adam, ini berserikat, sifatnya umum antara bani Adam. Bal dinuna amara bidzalik wa laysa hada min tasyabbuhim. Bahkan agama kita memerintahkan demikian, bukan termasuk tasyabbuh dengan mereka. Innama atasyabbuh bihim fima la faidata fihi. Hanya saja dinamakan tasyabbuh dengan mereka pada perkara yang enggak ada faedahnya di dalamnya. La fid din wa la fid dunya. Tidak dalam hal agama, tidak pula dalam hal dunianya. Innama huwa minal adat as-sayyi'ah. Nah, bahwasanya yang dilarang ini tasyabbuh dengan mereka adalah diantaranya tradisi-tradisi kebiasaan mereka yang buruk, kal haqil liha, seperti apa? Cukur jenggot, datang ke tukang cukur rambut plus jenggotnya katanya. Allahul musta'an. Alasannya, wah enggak enak punya jenggot di kampung, dibilang kambing katanya. Sabar, Ahlussunnah itu sabar. Baru dibilang kambing udah panik. Kalau cuma dibilang kambing seperti kambing itu wajar, karena mereka nuduh kita diserupakan kambing, tapi nggak usah terlalu direspon, pusing udah. Intinya kan bukan kambing kan? Nah, ya kan, intinya bukan kambing kan? Mereka nuduh seperti kambing, celana cingkrang dibilang kebanjiran, istri bercadar dibilang ninja, biasa itu. Paham ya? Nggak usah dihiraukan sudah, nggak usah diambil pusing. Apa ya? Anggap aja itu seperti angin yang berlalu, udah selesai itu. Paham ya? Nah, nggak usah terlalu direspon. Kita lihat lagi. Wa ifa'is syawarib, dan mencukur jenggot, motong jenggot, membiarkan kumis apa? Dipelihara, terbalik. Kumisnya panjang ini, jenggotnya kosong. Paham ya? Nah, maksudnya terbalik itu loh. Mukhalafatan Yahud dan Nasara wal musyrikin majus, lihat ini. Yang itu semuanya justru barakallahu fiik perbuatan-perbuatan yang apa? Yang menyelisih. Nah, berseberangan. Yang itu semuanya adalah apa? Nah, perlu kita yang namanya mukhalafah, menyelisih orang Yahud, Nasara, musyrikin wal majus. Kita ambil dikit lagi. Akhraj Muslimun min hadis Abi Hurairah marfu'an. Marfu' itu hadis yang bagaimana marfu'? Antum marfu'? Disandarkan kepada Nabi SAW, pantunnya sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Nabi Hurairah anhu marfu'an. Marfu' berarti kan disandarkan sampai pada Nabi kan. Kalau sampai pada sahabat mauquf. Kalau sampai pada tabi'in maqtu', ya kan. Nah, pantunnya ingat enggak kalam al-Imam al-Baiquni? Na'am. Wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'. Marfu' ya, jadi sampai kepada Rasulullah SAW. Juzzus syawarib wa arhul liha khaliful majus, lihat nih. Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah, peliharalah, panjangkanlah jenggot kalian. Paham ya? Selisihilah orang majus. Wa hadza min adatihim sayyi'ah, ini termasuk kebiasaan mereka yang buruk. Walamma kana al-yahud la yakhdabuna lihahum wa la yughayyiruna asy-syayb, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaghyir asy-syayb bi gharis sawat. Ini penting. Kita semuanya kan yang masih dikasih kehidupan kadang tua juga kan, ya kan? Kalau udah tua biasanya rambutnya berubah enggak biasanya? Berubah, jenggot juga berubah. Lihat ini. Dan tatkala orang Yahud mereka tidak mau mengubah warna jenggot mereka dan tidak mau mengubah warna uban mereka, maksudnya yang sudah beruban, Rasulullah perintahkan agar mengubah warna uban tadi selain warna hitam. Paham ya? Waktu itu siapa yang datang ke Rasulullah? Bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Bapaknya berarti Abu Quhafah Utsman berarti namanya ya. Nah, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian cerita akhirnya beliau mengatakan, "Ghayyiru hadzal syayba janibus sawa." Ubahlah warna uban ini, jauhlah warna hitam. Paham ya? Ya warna-warna yang kalem aja. Warna-warna yang kuning kejingga-jinggaan, ya kan? Jangan merah putih. Karenanya dengan slogan NKRI harga mati katanya. Allah musta'an. Kan bukan hitam Ustaz, tapi warnanya dengan warna seperti itu. Paham ya? Warna-warna yang kalem aja, warna-warna ya biasanya kalau orang-orang Yaman tuh warna-warna yang itulah apa namanya kayak jingga-jingga itulah. Paham ya? Ya seperti itu. Jangan
warna putih, warna merah muda misalkan, ya kan? Nah, Allah musta'an. Diubah warnanya boleh. Jauhi warna hitam dan jauhi warna-warna yang identiknya digunakan orang-orang fusaq, orang fasik, orang-orang nakal. Paham ya? Jadi pakai warna-warna yang kalem itu selain hitam. Ditutup dengan pertanyaan, boleh enggak? Sekarang lagi viral itu, dijual katanya sampo yang bikin apa? Rambut senantiasa hitam katanya. Rambutnya akan semakin hitam pekat dan awet hitam. Kalau menggunakannya ketika belum beruban, perawatan itu ada larangan, perawatan. Tapi kalau udah beruban, sengaja beli sampo tadi biar warna lebih hitam, jangan. Khawatir masuk. Karena mengubah nanti. Paham ya? Nah, ini sekedar tambahan aja karena di luar sana mungkin Anda pernah dengar juga ya, yang semacam sampo atau apa itu nanti bikin rambutnya semakin hitam pekat ya. Tahan awet muda dan semisalnya. Nah, kalau memakainya sudah beruban, biar berubah hitam jangan. Tapi kalau makainya ketika posisi masih hitam semuanya biar untuk merawat itu enggak ada larangan. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.